Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 383. Darah Ajaib. Di lubang hitam ruang, Ye Chen menutupi matanya yang halus, menatap sekelompok kecil darah iblis. Dia sangat akrab dengan darah ajaib itu, karena dia telah menelan setetes secara tidak sengaja, dan karena inilah dia memiliki darah-darah ajaib di tubuhnya, dan karena inilah dia dapat menggunakan kekuatan sihir. Tidak bisa membantu, tetapi napas Ye Chen agak cepat. Dia terlalu menyadari kekuatan jalan sihir, dia hanya menelan setetes sebelumnya, dan kekuatan tempur bisa melambung setelah demonisasi. Sekarang, jika sekelompok darah ajaib seukuran ceri dihitung secara terpisah, setidaknya ada lusinan tetes. Jika semuanya tertelan, peningkatan kekuatan akan semakin mengerikan. Selain itu, esensi agung yang terkandung dalam darah iblis pasti akan meningkatkan budidayanya, karena setetes darah iblis pada hari yang sama di pasar gelap hantu meningkatkan budayanya ke beberapa alam kecil. Karena kamu telah menjadi iblis, maka aku adalah iblis. Ye Chen menyinari matanya. Segera, dia kehilangan akal, dan asap biru terpisah dari tubuhnya, mengembun ke dalam tubuhnya. Lubang hitam di ruang ini dalam bahaya, dan tentu saja dia tidak akan pergi sendiri. Dia berhati-hati. Demi keselamatan, yang paling dapat diandalkan untuk membiarkan Taoisme lewat. Adapun Zizik Xuan, dia benar-benar enggan. Kekacauannya hilang, dan dia akan sangat tertekan. Segera, tubuh Tao berjalan dengan 3 manik-manik roh yang menyala, dan dia tidak lupa untuk melihat sekeliling dari satu sisi ke sisi lain saat berjalan. Di sini, Ye Chen juga mengeluarkan pedang Cixiao dan siap untuk menghadapi semua situasi tiba-tiba. Benar saja, tubuh Tao-nya berada dalam keadaan di mana ia hanya selusin kaki jauhnya dari kelompok setan. Dia jelas melihat bahwa tubuh Tao-nya sedang berjuang, dan setiap langkah tampak sangat sulit. Gravitasi yang baik. Mata Ye Chen sedikit menyipit, dan alisnya tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Melalui Tao, ia merasa bahwa gravitasi dalam selusin atau lebih kotak dari kelompok darah iblis meningkat secara signifikan. Jika Anda memperkirakannya, setidaknya ada puluhan ribu kilogram gravitasi. Klik, klik, segera. 3 manik-manik roh pencahayaan tergantung dari tubuh Tao hancur secara berurutan, dan dengan fragmentasi manik-manik roh pencahayaan, tubuh Tao berhenti, kakinya gemetar, dan tubuhnya tidak bisa membantu dihancurkan. Anda harus meluruskan. Semakin dekat kamu dengan darah iblis itu, semakin kuat gravitasi. Ye Chen melihat petunjuknya, dan sekarang bobot tubuh Tao setidaknya 50.000 kilogram. Tidak hanya itu, dia juga dengan jelas merasa bahwa kekuatan spiritual dalam tubuh Tao telah diperas kembali ke Danhai, dan dia tidak bisa melakukannya untuk mengkonsolidasikan baju besi Qi yang sudah ditentukan. Dia bertekad bahwa tubuh Tao tidak dapat mencapai darah iblis, dan tubuh akan hancur. Berdiri, Ye Chen berbisik ringan, dan kemudian darah melonjak, mentransmisikan kekuatan spiritual bergulir ke tubuh Tao, membantunya mengembunkan baju besi gas Qi bawaan, dan menutupinya lapis demi lapis, menutupi seluruh tubuh Tao keras. Ye Chen berbagi gravitasi, dan tekanan pada Tao turun tajam, melompat 1 atau 2 kaki jauhnya. Pada saat ini, hanya ada 4 atau 5 kaki jauhnya dari kelompok darah ajaib itu. Nima, wajah Ye Chen Xian memerah, bahkan jika dia menolak dengan tubuh Tao, itu membuatnya sedikit tak tertahankan, karena gravitasi hampir meningkat dari 50.000 pound menjadi 100.000 pound, dan jika dia maju, itu akan lebih berat. Tolong, Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa. Segera, Xianhuo Tao dan Tianlei Tao mulai bergerak. Mereka berdua meletakkan satu telapak tangan di bahu Ye Chen, dan Zizik Xuan juga bergerak. 2 tangan batu giok menempel pada keturunan Ye Chen. Kekuatan spiritual. Dengan bantuan dan berbagi mereka, baju besi tubuh yang akan runtuh adalah baju besi radon bawaan, sekali lagi berkumpul. Dengan dengung tubuh Tao, ia melangkah hampir 1 kaki, hanya 2 kaki jauhnya dari kelompok darah ajaib, tetapi jarak antara kedua kaki itu, yang membuatnya sulit untuk melampaui alam, karena gravitasi ini telah naik menjadi 150.000 kilogram. Omong kosong. Ye Chen mengutuk diam-diam. Hol, dengan suara nyanyian naga, jiwa dan zunaga dari Shenhai-nya berlari keluar dan berputar di sekitar Ye Chen. Tiba-tiba, tekanan pada tubuh Tao tiba-tiba berkurang banyak, dan dia melangkah lebih dari 1 kaki. Pada titik ini, dia setengah berlutut di tanah di tempat, tetapi kali ini, dia mengulurkan tangan untuk menyentuh darah. Kecepatan. Ye Chen mengutuk, ibu tidak bisa membawanya. Tao tidak berbicara, tetapi mengangkat tangannya dengan keras, meraih darah iblis di tangannya, dan kemudian mundur dengan keras. Lebih mudah untuk mundur daripada maju, dan dibawa berbagi bersama Ye Chen, dia beruntung membawa kembali darah iblis, dan kemudian berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang di depan Ye Chen. Hah. Ye Chen terengah-engah, wajahnya pucat, dan dahinya penuh keringat.
Lubang hitam di ruang ini benar-benar memiliki lubang di mana-mana. Ye Chen mendengus, dan dia masih sedikit takut. Jika dia menggunakan Xianlun Tiandao untuk memasuki lubang hitam di ruang angkasa, dia jatuh ke dalam kisaran gravitasi yang mengerikan. Hancur menjadi daging. Tidak heran Naga Lord tidak setuju bahwa aku dapat dengan mudah melemparkan roda sihirku sendiri. Ye Chen mengerang. Ini hanya ruang lingkup gravitasi. Jika Anda menemukan tempat-tempat kacau lainnya, itu tidak akan jauh lebih baik. Sepertinya di masa depan, kamu tidak akan pernah bisa melakukan roda peri untuk dirimu sendiri. Itu terlalu menakutkan. Setelah 3 atau 5 menit istirahat, Ye Chen pulih. Dia kemudian merentangkan telapak tangannya dan melihat darah ajaib yang tergantung di telapak tangannya. Karena keberadaannya, darah di tubuhnya mulai mendidih dan bergerak lagi, seolah-olah hendak terbakar. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Chen menelan segumpal darah ajaib di tempat. Darah iblis masuk ke dalam tubuh, meleleh langsung, mengalir ke meridian utama Ye Chen, dan bergabung ke dalam darahnya. Tiba-tiba, kekuatan haus darah yang tidak normal mengamuk di dalam dirinya. Ye Chen mengerang, berlutut di tanah, menggeram dengan kepala di tangannya, dan Laut Shen Hai dan Dan Hai keduanya melonjak dan mengamuk. Segera, suara duka Li Gui terdengar, sangat keras, dan darah agung mulai naik di tubuh Ye Chen, seperti api yang menyala, roh jahat yang berputar-putar membentuk pusaran di sekelilingnya. Lalu, alis Ye Chen muncul dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pola ajaib kali ini lebih menarik dan jelas daripada pola sihir yang menjulang, seperti halnya ukiran. Berikutnya adalah rambut putih Ye Chen, yang pertama menjadi hitam, dan kemudian berubah dari hitam menjadi merah darah satu persatu, dan matanya juga menjadi merah darah, penuh amarah dan haus darah. Ringan, tampaknya ada sesuatu yang rusak dalam meditasi, dan kultivasi Ye Chen langsung dari tempat kedua dari dunia nyata ke tempat ketiga. Segera, penanaman kekuatan ketiga di realem Zenyang menembus 3 hambatan berturut-turut dan membunuh ke-6. Jangan khawatir, ini belum berakhir. Begitu budidayanya berada di tingkat ke-6, kekuatan jalur magis dalam tubuh jatuh dan berguling, kultivasi yang baru saja jatuh adalah ranah, dan dia tiba-tiba menerobos 3 penghalang dan langsung menghantam tingkat ke-9 dari matahari yang sebenarnya. Pada titik ini, latihannya berhenti untuk maju. Bahkan setelah menembus 7 penghalang, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi yang meraung keras. Raungan itu tampaknya sangat jelas dalam ruang gelap dan kesepian dan lubang hitam. Ada raungan, tetapi tidak ada jawaban. Chapter 385. Diam-diam, Ye Chen duduk bersila. Xiu Wei menembus 7 level berturut-turut, dan dia maju terlalu cepat. Dia perlu mengkonsolidasikan Xiu Wei. Dan ketika dia duduk dengan lutut bersilang, lengannya terbang keluar dari kantong penyimpanan, dan kemudian pecah, bagian batu roh berubah menjadi abu terbang di sekitar tubuhnya, dan aura batu roh mengalir ke dedaunan. Tubuh Chen. Klik, klik, saat setiap bagian dari batu roh hancur, aura yang bergolak membentuk pusaran spiritual yang mengalir melalui pori-pori besar Ye Chen. Pada saat ini, tubuh Ye Chen seperti lubang tanpa dasar, dan paus menelan aura batu yang pecah. Namun, karena itu perlu untuk mengkonsolidasikan budidaya, kali ini dia benar-benar telah berinvestasi dalam darah. Potongan-potongan tumpukan roh semua uang. Hitung mundur hingga jutaan. Saya tidak tahu berapa lama sebelumnya, roh-roh jahat di sekitar sisi Ye Chen berkumpul di tubuhnya. Rambut panjangnya juga memudar dari warna merah darah dan berubah menjadi hitam lakuer, karena Xiu Yuan telah mencapai surga ke-9 dari matahari yang sebenarnya, dan Shou Yuannya juga telah meningkat banyak. Masalah Shou Yuan tidak lagi menjadi masalah untuk saat ini. Dengan diam-diam, ia jatuh ke dalam kondisi yang tetap, seperti seorang biarawan tua yang bermeditasi, tanpa bergerak. Bei Chu, keluarga Hao Tian. Di aula, Chu Xuaner berdiri di sana dengan tenang, dengan tampilan yang indah dan kesepian. Maaf, saya tidak melindungi tubuh fisiknya, tetapi saya akan pergi dan mencari tahu apakah tubuh fisiknya masih ada di sana, bahkan jika itu adalah ujung bumi. Ini mungkin nyawanya. Di pengadilan, suara Hao Tian Xuanzhen serak, matanya penuh kesedihan, dan ada darah meluap dari sudut mulutnya saat dia berbicara, seolah terluka. Aku akan datang lagi. Chu Xuaner berbalik sedikit dan berjalan keluar aula seperti embusan angin. Begitu Ye Chen duduk, itu 9 hari. Tidak ada setengah batu di tas penyimpanan, dan bahkan Ling Dan banyak makan. Untungnya, dengan bantuan jutaan batu roh dan banyak roh, budidayanya telah sepenuhnya dikonsolidasikan di tempat ke-9 Zenyang. Kemajuan ini terlalu cepat, Rao tidak dapat memprediksinya. Dengan ludah panjang udara yang keruh, dia membuka matanya, dan 2 tembakan mengejutkan ditembak di substansi. Sekarang, matanya menjadi sedikit berbeda, meskipun dia lebih terkendali, dia kadang-kadang memancarkan cahaya magis, kadang-kadang menunjukkan penampilan yang kasar dan haus darah, merasa bahwa semuanya tidak stabil.
Wow, dia meregangkan tubuhnya dengan keras, dan kemudian dia berguling dan melompat, merasakan kekuatan agung di tubuhnya, dan sudut mulutnya melompat dengan senyum ceria. Kekuatan murid Xianlun pulih, saatnya untuk pergi. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Chen melihat sekeliling di dunia yang gelap ini, tetapi dia tidak berencana untuk terlibat, karena terlalu berbahaya di sini. Segera, dia mengeluarkan belati dan menggambar rambut hitamnya. Saudari Xiao Xiang, saudara lelaki saya ingin meniru Anda. Seperti yang dia katakan, Ye Chen memegang belati dan mendekati dahi kirinya. Kata ini akan membuatku ingat bahwa aku memiliki kebencian. Xi Yan, Chu Guo Baqian Ling, Yin Ziping, Ge King, Zheng Yangzong, keluarga Qi, King Yunzong, keluarga Wang, Master Ling Shen. Ukiran Ye Chen sangat lambat. Setiap kali dia menebas, darah akan mengalir ke wajahnya, tetapi ekspresinya tenang dari awal hingga akhir. Itu adalah kata kebencian, dan itu tampak mengejutkan. Dia memang meniru Xiao Xiang. Tidak sampai kematian Xi Yan, dia benar-benar memahami kondisi pikiran Xiao Xiang. Kebencian. Agar tidak lupa, untuk selalu ingat, dia menyelamatkan diri dan menghancurkan Huarong Yue. Hari ini, Ye Chen juga memiliki kondisi pikiran yang demikian. Perkataan balas dendam ini akan membuatnya ingat bahwa ia membawa kebencian yang mendalam terhadap darah dan laut, dan keluar dari lubang hitam angkasa ini, ia akan melihat jalan beraspal dengan darah dan tulang. Setelah mengukir kata kebencian, dia mengambil lengan bajunya dan mengeluarkan topeng hantu yang rusak, menaruhnya di wajahnya, dan hanya mengungkapkan kata kebencian berdarah. Xianlun Tiandao menyetir. Ketika pusaran surga muncul, dia tertarik ke dalamnya, dan menghilang ke dalam lubang hitam ruang dalam sekejap mata. Muncul lagi, di pegunungan. Hah! Begitu Ye Chen keluar, Taiksu Gulong, yang dengan malas berbaring di sana, mengangkat kepalanya dan menatap 9 avatar Ye Chen, sepertinya mereka bisa melihat Ye Chen di hutan gunung melalui mereka. Kamu akhirnya keluar, Taiksu Gulong buru-buru berkata, kupikir kamu tersesat di dalamnya. Aku hampir tersesat. Ye Chen melirik ke sekeliling. Meskipun pada malam hari, yang dia lihat adalah gunung dan sungai, langit berbintang Haoyu, dan keangkuhan bulan perak. Dia bisa mendengar kicau burung. Semua ini sangat indah dibandingkan dengan lubang hitam ruang hitam, gelap, mati, tak berujung. Lebih baik berada di luar. Ye Chen menghirup udara segar dengan rakus. Zenyang Realm adalah yang ke-9. Taiksu Gulong terkejut. Ini kurang dari setengah bulan, apakah Anda menutup telepon? Oh, mengapa Anda memiliki kata kebencian di dahi Anda? Bukankah itu santai? Long Ye. Ye Chen mengabaikan pertanyaan-pertanyaan Taiksu Gulong ini secara langsung, tetapi bertanya dengan kebingungan, aku ingat bahwa aku memasuki lubang hitam di ruang angkasa dari celah di angkasa. Setelah aku keluar, bagaimana aku bisa sampai di sini? Bukan kemana aku pergi, di mana Anda setelah Anda keluar? Secara umum, itu benar-benar masuk dan kemana itu keluar, tetapi Anda hanya perlu diam setelah memasuki lubang hitam di ruang angkasa. Tetapi jika Anda bergerak di lubang hitam di ruang angkasa, bahkan jika Anda hanya memindahkan langkah kecil lalu, setelah Anda keluar, itu tidak akan menjadi tempat yang sama. Ini relatif, apakah Anda mengerti? Apa maksudmu? Ye Chen menyentuh dagunya, kalau begitu jika aku bergerak satu langkah ke timur di lubang hitam luar angkasa, setelah aku keluar, aku akan pergi satu langkah ke timur dari tempat semula, jadi biarlah. Sun Zi juga bisa diajari, Taiksu Gulong mencubit kumis naga. Namun, kali ini kamu pengecualian. Kali ini pengecualian, apakah kamu tahu di mana kamu sekarang? Taiksu Gulong menatap 9 avatar Ye Chen dengan penuh minat. Aku tidak tahu. Ye Chen berkata, tidak lupa untuk melihat sekeliling, dia pasti belum pernah ke sini. Aku tidak tahu, Taiksu Gulong mengangkat bahu, tapi kamu bisa memperkirakan jarak dengan menghubungi dewa dan avatar. Dipahami. Ye Chen mengangguk, menutup matanya sedikit, dan kemudian membangun koneksi dengan avatarnya, bermeditasi. Segera, dia membuka matanya tiba-tiba, wajahnya menjadi sangat indah, Zeng Yang Zong Zeng arah utara, 8, lebih dari 8 juta mil. Ayo, Ye Chen berkedut keras, ketika saya memasuki lubang hitam di ruang angkasa, saya masih di Nanchu. Setelah saya keluar, saya berada di Beichu, dan itu sangat dekat dengan ujung utara Beichu. Setelah mengatakan itu, Ye Chen memandang Taiksu Gulong dengan ragu, ini tidak sama dengan apa yang baru saja Anda katakan. Saya bergerak kurang dari 30.000 kaki di lubang hitam di ruang angkasa. Setelah saya keluar, itu lebih dari 8 juta mil jauhnya dari tempat sebelumnya. Ah, jadi aku bilang ini pengecualian. Taiksu Gulong tersenyum, alasannya adalah kamu memasuki lubang hitam luar angkasa dari celah luar angkasa. Meskipun ruang retak dan lubang hitam luar angkasa tidak ada di pesawat yang sama, tetapi karena antar jemput Anda, ada momen interlacing, dan momen inilah yang menyebabkan ruang bergerak terlalu jauh. Jadi, Anda mengerti, ruang bergerak sangat banyak, Ye Chen berkata dengan suara tertegun, langkah ibu ini agak terlalu konyol. Selama lebih dari 8 juta mil, Lao Su harus terbang selama 10 tahun, bahkan jika dia tidak terbang siang dan malam.
Tidak mungkin, ini hanya bandel. Zhengyang Zhongzheng lebih dari 8 juta mil di utara, jadi ini seharusnya gempa bumi utara Changyuan. Ye Chen menyentuh dagunya. Chu Selatan dibagi menjadi Dongyue, Sishu, Xinjiang Selatan, dan Beichuan. Chu Utara juga dibagi menjadi Dongling Ancient Deep, Siling Yougu, Nanyan Days, North Earth Changyuan, dan Zhongtong Land. Ye Chen dihitung dari jarak berdasarkan Zhengyang Sek, yang jauh dekat dengan titik paling utara Dacu. Mungkin itu adalah tremor utara Changyuan. Boom, bang, bang. Saat Ye Chen merenungkan, raungan datang dari satu arah. Tanpa sadar, dia menoleh dan memalingkan muka ke arah itu. Di matanya, dia melihat seorang wanita berkulit putih dan seorang lelaki tua berbaju ungu yang datang untuk mengendalikan Chang Hong. Dia tampak melarikan diri, karena masih ada selusin sosok yang mengejar di belakangnya. Ketika dia semakin dekat, mata Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya, dan matanya tertuju pada wanita berpakaian putih. Hao Tianxiyue, Ye Chen bergumam. Chapter 385. Boom, bang. Dengan dua puncak gunung yang runtuh, Hao Tianxiyue dan lelaki tua berbaju ungu itu diguncang kehampaan. Hah, hah, hah. Dengan penembakan pelangi dewa, lebih dari selusin orang mengenakan jubah yin dan yang segera mengelilingi mereka di tengah. Lari, kenapa kamu tidak melarikan diri? Seorang pria muda dengan rambut ungu, dipimpin oleh lusinan orang itu, memandang Hao Tianxiyue dan pria tua itu dengan warna ungu. Berikan semua hal yang harus kamu serahkan, dan aku bisa memberimu hidup yang bahagia. Kamu delusi. Hao Tianxiyue mendengus dingin, sosoknya ceroboh, dan ada darah yang keluar dari mulutnya. Ada juga tanda pedang di bahu batu giok. Sembuh. Pria tua ungu di sebelahnya bahkan lebih sengsara, dengan noda darah yang tak terhitung jumlahnya, dan darah dan tulang telah terpapar di banyak tempat. Hal yang paling menakutkan adalah dadanya, dan ada lubang darah yang masuk akal. Saudari Xiyue, mengapa kamu melakukan ini? Pemuda Ziva menunjukkan gigi putihnya, dan matanya dipenuhi cahaya jahat. Anda telah datang dari saya, saudara saya akan memperlakukan Anda dengan baik. Kamu kurang bermimpi. Pria tua berjubah ungu itu meledak dengan marah. Mati sampai mati, tetapi mulutnya keras. Pria muda dengan rambut ungu meledak menjadi mang dingin, bunuh aku yang sudah tua ini. Kata-katanya jatuh, dan lebih dari selusin orang membunuh lelaki tua itu dengan warna ungu, tetapi lelaki muda dengan rambut ungu itu beralih ke Hao Tianxiyue dengan tatapan cabul. Yang tua, melihat ini, Hao Tianxiyue bergegas maju. Saudari Xiyue, lawanmu adalah aku. Pria muda dengan rambut ungu itu menghalangi Xiyue milik Hao Tian, dan ada cahaya jahat yang berkelap-kelip. Pergi. Hao Tianxiyue dengan cemberut, Yunxia berkumpul di telapak tangannya, dan menepuknya kepada pemuda dengan rambut ungu. Beri malu untuk wajahmu, pemuda Ziva mengucapkan siksaan, dan tidak mundur, tetapi juga meluncurkan dengan satu telapak tangan. Boom! Ketika kedua telapak tangan bertabrakan, Hao Tianxiyue terkejut di tempat, dan semburan darah meludahkan, wajahnya memucat secara ekstrim. Hah! Pria muda dengan rambut ungu itu terlihat seperti hantu. Hao Tianxiyue belum menghentikan tubuhnya, dan dia terluka lagi. Dia terlempar keluar dengan satu pukulan dari pemuda dengan rambut ungu, dan dia memuntahkan darah lebih dari satu kali selama penerbangan. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersamamu. Pemuda Ziva tampak dingin, mengeluarkan pedang pembunuh dengan tangannya, dan melewati Chang Hong dengan pedang, mendekati Hao Tian Poemun. Nona, di sana, lelaki tua berpakaian ungu itu mencoba datang untuk menyelamatkan, tetapi dihadang oleh belasan orang di sisi lain. Sudah berakhir. Selama penerbangan, Hao Tianxiyue tersenyum lelah, berdarah dari mulutnya, matanya menjadi kabur dan bergumam, ayah, ibu, Xiyue mungkin tidak dapat kembali. Tentu saja, pada saat ini, sebuah lengan tiba-tiba muncul, meraih pinggangnya, dan duduk di kekosongan. Merasakan suhu yang diunggah, Hao Tianxiyue membuat bawah sadar melihat orang yang memegang pinggangnya. Dia memakai topeng yang rusak, rambut hitam terbang, yang paling mempesona adalah di dahi kanannya. Diukir dengan kata-kata kebencian, darah masih merembes saat ini. Tiba-tiba, gambar membeku pada saat ini, dan pria muda dengan topeng itu terukir langsung di matanya. Hah! Ketika dia tertegun, suara pedang membunuh berdering. Ketika dia memandangnya, dia menemukan bahwa pedang yang pria muda dengan rambut ungu telah ditikam oleh Ye Chen dengan kuat di tangannya, dan membiarkan pedang membunuhnya, biarkan pemuda dengan rambut ungu mengerahkan kekuatannya, tidak bisa lagi menembus setengah menit. Pada saat ini, Ye Chen telah mengangkat kakinya, dan menendang pemuda berambut ungu itu dengan satu tendangan. Boom! Selusin kaki jauhnya, sebuah batu hancur dan runtuh oleh tubuh seorang pria muda dengan rambut ungu. Hah! Begitu dia bangun, pemuda dengan rambut ungu menyemburkan darahnya, dan wajahnya jatuh sejenak, menatap Ye Chen, siapa kamu? Kamu pikir aku ini siapa? Di sini, Ye Chen telah membebaskan Hao Tianxiyue dan memandang Ziva Yut dengan penuh minat. Ayo mati! Pemuda Ziva menjerit, deru cahaya terbang keluar dari hatinya, dan pandangan yang lebih dekat adalah Rowlet Yin dan Yang, menekan dengan terang ke arah Ye Chen. Hah! Ye Chen mencibir,
Tidak pernah mundur, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba mengangkat tangannya, mengepalkan tangannya, dan Bahuang meninju ke Yin dan Yang Rowlet. Bang! Klik! Di tempat itu, Rowlet Yin dan Yang terbang, dan ditutupi dengan retakan. Maaf untuk senjata ajaib dengan tangan. Di sini, Hao Tianxiyue terkejut dengan mata, pria ini sangat baik. Bang! Boom! Hah! Ketika dia terkejut, pemuda Ziva sudah sengsara, dia tidak bisa berdiri dengan dipukuli oleh Ye Chen, dalam 5 putaran, dia menjadi manusia darah. Hah! Dengan cipratan darah, pemuda berambut ungu yang tidak menghentikan sosoknya ditembus oleh kepala Ye Chen Fengshen dengan pedang, dan matanya disorot sampai mati. Dia tidak pernah memikirkan imajinasi rohaninya, dan dia akan mati seperti ini. Cukup segar. 3 putra, mereka yang mengepung pria tua itu dengan pakaian ungu bergegas mendekat, masing-masing dengan pembunuhan sedingin es. Ye Chen mencibir, menginjak langkah yang terlalu virtual, membunuh mereka seperti hantu, pedang Cixiao di tangan, dan terus-menerus bola-balik di antara orang-orang. Adegan selanjutnya berdarah luar biasa dan mengejutkan, di mana Ye Chen lewat, ada genangan darah, entah dipenggal, alisnya menusuk, atau disembuhkan dengan pedang. Setiap kematian sangat menyedihkan. Kali ini, bukan hanya Hao Tianxiyue, bahkan lelaki tua dengan pakaian ungu mengubah wajahnya, tapi itu adalah selusin alam spiritual. Di antara mereka adalah semangat rangkap 3 kehampaan virtual, yang terbunuh tanpa bantuan. Namun, di mana mereka tahu, Ye Chen, yang telah maju ke tingkat ke-9 dari dunia matahari sejati, sudah memenuhi syarat untuk bertarung melawan dunia spiritual. Umumnya, orang-orang yang 1 atau 2 atau 3 di dunia spiritual membunuh mereka seperti bermain. Tidak. Ketika keduanya terkejut, orang terakhir dipaksa oleh Ye Chen ke dinding batu, tertegun, dan menatap Ye Chen dengan tatapan ngeri. Ye Chen melangkah maju tanpa ampun, dan tembakannya langsung, dan Feng Shen menembus tengkorak pria itu dengan pedang. Pada titik ini, lebih dari selusin alam spiritual di keluarga Yin dan Yang selamat dan semuanya dibunuh oleh Ye Chen. Dia menyerahkan tangannya ke pedang Cixiao, dan Ye Chen mulai memanen jarahannya. Selusin tas penyimpanan dengan sadar dimasukkan ke lengan bajunya. Anda tahu, dia miskin sekarang. Dia sangat miskin sehingga dia bahkan tidak memiliki setengah batu roh. Dia harus mendapatkan uang, tidak ada uang dan tidak percaya diri. Uang hanya membuat Anda merasa aman, dan itulah yang ia pikirkan. Selain itu, teknik ceroboh ini masih sangat terampil. Mereka tidak hanya mengambil tas penyimpanan mereka, tetapi mereka juga mengambil semua hiasan di tubuh mereka. Jika Hao Tianxiyue ada di sini, dia akan mengambilnya satu persatu. Saya juga mengambil pakaian saya. Setelah selesai berkemas, Ye Chen memandang Hao Tianxiyue dan pria tua itu dalam warna ungu. Terima kasih telah menyelamatkan teman-temanmu. Hao Tianxiyue dan lelaki tua berbaju ungu itu menundukkan tangan mereka sebagai ucapan terima kasih. Chapter 386. Itu hanya masalah mengangkat tangan. Ye Chen tersenyum sedikit, tetapi dia tidak memiliki identitas yang cerah, tetapi meletakkan satu tangan di bahu Hao Tianxiyue, dan satu tangan di bahu pria tua itu dalam warna ungu, dan kemudian warna api peri muncul, untuk membantu mereka menghapus kekuatan aneh dari tubuh mereka. Api sejati. Hao Tianxiyue dan si pria ungu sama-sama menatap Ye Chen. Apakah Anda seorang alkemis? Itu benar. Ye Chen tersenyum, dan kemudian memulai percakapan. Nah, siapa orang-orang itu? Mengapa kamu memburu kamu? Mendengar itu, Hao Tianxiyue menarik napas dalam-dalam. Kami adalah anggota keluarga Hao Tian. Kali ini kami turun untuk mendapatkan ramuan untuk ayah kami. Mereka yang berasal dari keluarga Yin dan yang tidak tahu dari mana mendapatkan berita itu. Bunuh kami di tengah jalan. Terima kasih atas ramuannya. Pemilik rumah Hao Tian terluka. Ye Chen bertanya apakah dia ingin menerima ayahnya dari lubuk hatinya, tetapi dia tidak bisa membantu tetapi berbicara. Hai, orang tua berpakaian ungu itu hanya bisa menghela nafas. Pemiliknya membuat banyak masalah di Nanchu beberapa hari yang lalu dan menderita luka yang tak terhapuskan. Membuat masalah di Nanchu. Ye Chen tidak bisa menahan keriput. Keluarga Hao Tian berjarak 8 juta mil dari Nanchu. Teman kecil itu tidak tahu. Pria tua dengan pakaian ungu itu menghela nafas lagi. Mungkin teman kecil itu juga mendengar tentang Heng Yuezong Ye Chen, yang merupakan anak keluargaku, tetapi dijebak sebagai iblis dan disalibkan di guantianya. Itu dicuri lagi, dan pemiliknya sangat marah. Ini menyebabkan orang membuat masalah di Nanchu, tetapi dikepung oleh banyak pasukan di Nanchu, menyebabkan kerugian besar. Pemiliknya hampir mati, dan menderita luka-luka jalan yang tak terhapuskan. Mendengar ini, Ye Chen mengerutkan kening lagi. Saya harus mengatakan bahwa ketika dia mendengar kata-kata ini, dia masih sangat tersentuh di dalam hatinya. Dia tidak berharap bahwa Hao Tian Xuanzhen akan bekerja keras untuknya. Ketika ada kehangatan di hatinya, suasana hatinya masih sedikit rumit. Hai, ketika Ye Chen terdiam, pria tua berpakaian ungu itu menghela nafas lagi, dan Hao Tianxiyue di samping juga merupakan wajah yang sunyi, tetapi dia terus menekan bibirnya, dan ada sedikit rasa sakit di matanya yang indah.
Di sini, Ye Chen perlahan-lahan menutup telapak tangannya, dan kekuatan aneh di Hao Tian Xiyue dan Old Man di Purple telah disempurnakan dengan kuat oleh api peri. Terima kasih atas bantuan Anda, saya berterima kasih kepada keluarga Hao Tian. Hao Tian Xiyue dan lelaki tua berbaju ungu berterima kasih lagi, jika ada tempat di mana keluarga Hao Tian dapat berguna di masa depan, cukup bicaralah. Jangan katakan itu, ada sesuatu yang terjadi di sini untuk meminta bantuan keluarga Hao Tian. Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Tao You, tapi itu tidak masalah. Keluarga Hao Tianmu seharusnya memiliki barisan teleportasi besar atau barisan yang luas, tapi aku tidak tahu apakah kamu bisa meminjamnya untukku. Ye Chen tersenyum, terlalu jauh dari Nanchu, dia tidak bisa terbang kembali, dan dengan bantuan susunan leluhur, dia masih seorang pilihan bagus. Secara alami, moralnya mungkin lebih dari sekadar menggunakan pusaka. Pria tua berbaju ungu itu juga mengatakan baru-baru ini bahwa Hao Tian Xuanzhen menderita cedera jalan. Cedera jalan bukan cedera umum. Obat mujarab tidak berguna, dan dia bisa menyembuhkan cedera jalan, ditambah hubungannya dengan Hao Tian Xuanzhen. Dia masih memutuskan untuk pergi ke keluarga Hao Tian, bahkan jika dia tidak mau mengakuinya, darah keluarga Hao Tian masih mengalir di tubuhnya. Tentu saja kamu bisa. Atas permintaan Ye Chen, lelaki tua berwarna ungu dan Hao Tian Xiyue itu langsung setuju. Ini adalah anugerah yang menyelamatkan jiwa, yang tidak layak disebut. Segera, pedang terbang besar memasuki udara, seperti Chang Hong yang terbang ke satu sisi. Sepanjang jalan, Ye Chen berkonsentrasi pada menyeka pedang Cixiao. Tetapi sisi Hao Tian Xiyue dan lelaki tua dengan pakaian ungu itu mengintip lebih dari satu kali. Pemuda yang tidak tahu dari mana asalnya, kekuatan dunia nyata, benar-benar menyeramkan. Xiao You, kamu memiliki kekuatan semacam ini pada usia seperti itu, kamu juga harus menjadi orang yang ada dalam daftar Chu besar. Bagaimanapun juga, pria tua dengan pakaian ungu memecah kesunyian. Mendengar itu, Hao Tian Xiyue tidak bisa tidak melihat ke samping, dan di sepanjang jalan, mereka belum menanyakan nama Ye Chen. Sejujurnya, dia juga ingin tahu asal-usul Ye Chen. Da Chu Feng Yunbang. Setelah mendengar kata-kata ini, Ye Chen, yang sedang menancapkan pedangnya, mau tidak mau mengangkat kepalanya. Dia tidak asing dengan Da Chu Feng Yunbang, yang merupakan peringkat kekuatan tempur generasi muda. Daftar ini diperbarui setiap 10 tahun. Itu tidak fokus pada budidaya, tetapi hanya pada kekuatan pertempuran. Pada dasarnya, semua murid dengan kekuatan tempur yang kuat akan muncul di daftar ini. Adapun siapa yang menulis daftar Chu Feng Yun besar ini selalu menjadi misteri, tetapi layak kepastian bahwa peringkat daftar Big Chu Feng Yun ini masih adil. Apakah Anda memiliki daftar Chu besar generasi ini? Ye Chen memandang Hao Tian Xiyue dan pria tua berwarna ungu itu. Tentu saja ada, hei. Hao Tian Xiyue segera mengambil sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Ini adalah daftar Chu Yun saat ini, baru saja diperbarui 3 hari yang lalu. Aku akan mengambilnya dulu. Ye Chen telah menyebarkan gulungan itu. Di mata, Ye Chen melihat nama yang sangat mempesona. Yang pertama, Heng Yue Zong Shengzi, Jiu Cheng cocok dengan tuan rumah Yin Ziping. Yin Ziping, ternyata yang pertama. Melihat nama Yin Ziping di tempat pertama, mata Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melirik sedikit. Masih ada cahaya dingin di matanya, dan aliran pembunuhan tidak bisa membantu tetapi meluap rasa dingin menyebabkan Hao Tian Xiyue dan orang tua di Ziyi menggigil. Mau tidak mau Hao Tian Xiyue dan orang tua di Ziyi mengerutkan kening, karena roh pembunuh Ye Chen terlalu dingin. Yah, dia memang yang pertama. Segera, lelaki tua dengan pakaian ungu menyelesaikan kenaikan memalukan ini, dan tertawa, dia adalah tuan rumah dari 90% kesesuaian Heng Yue Zong, dan dia adalah jiwa naga purba yang terlalu kejam. Kekuatan tempurnya layak menjadi nomor 1 dalam daftar, tetapi jika tuan muda keluarga saya masih di malam hari, sulit untuk mengatakan, karena kekuatan tempurnya tidak di bawah Yin Ziping. Tuan muda Chen Ye, alis Ye Chen tidak bisa menahan untuk tidak melihat pada lelaki tua dengan warna ungu dan Hao Tian Xiyue, bertanya dengan ragu, Hao Tian Chen Ye. Itu dia. Hao Tian Xiyue menarik napas dalam-dalam, meskipun kakakku sudah meninggal, ayahku berkata bahwa dia adalah tuan muda dari keluarga Hao Tianku. Tidak dapat membantu, keadaan pikiran Ye Chen tersentuh lagi, dan dengan desahan di dalam hatinya, dia memutar gulungan itu lagi. Di matanya, ia melihat nama yang dikenalnya, Da Chu Feng Yun daftar tempat kedua, Zheng Yang Zong bijak, tubuh Xuan Ling Jining Suang. Aku tidak dapat terkejut bahwa dia bisa menjadi yang kedua. Ye Chen bergumam dan benar-benar memainkan Jining Suang. Dia tahu kengerian Jining Suang terlalu banyak. Dia berada di peringkat kedua dan pantas namanya. Melewati nama Jining Suang, ia membalik-balik volume lagi, tetapi nama berikutnya membuatnya sedikit asing. Tempat ketiga dalam daftar Da Chu Feng Yun, putra Haus Darah, Huo Zun. Aku belum mendengarnya, tapi kekuatannya adalah yang kedua setelah Jining Suang, dan itu pasti karakter yang kejam. Ye Chen mengerang. Saat dia berkata, dia terus membalik dan melihat nama berikutnya, tempat keempat dalam daftar Da Chu Feng Yun, King Yun Zong Shengzi, Lu Hou.
Lu Hou, Ye Chen menyentuh dagunya, kenapa tidak pernah mendengar orang ini? Dia adalah tuan rumah King Yunzong. Di satu sisi, lelaki tua dengan pakaian ungu itu menjelaskan dan berkata, dikatakan bahwa itu adalah tuan rumah yang cocok 50%, yang jauh dari tuan rumah Heng Yuezong, tetapi bahkan jika itu cocok 50%, kekuatan tempur juga itu sangat tirani. Saya mendengar orang mengatakan bahwa murid sejati pertama mereka, Zhou Wao, adalah darah yang diludahkan oleh telapak tangannya, yang sangat keterlaluan. Itu normal bagi Dao You untuk mendengarnya. Di satu sisi, Hao Tian Xiyue berbisik, tapi saudaranya, kamu seharusnya sudah mendengar, itu adalah murid sejati kedua dari King Yunzong, Lu Zi. Chapter 387. Lu Zi. Mendengar nama itu, mata Ye Chen memancarkan cahaya redup. Tentu saja, dia tahu nama ini, dan itu terukir di tulang, karena di masa lalu, Lu Zi menghapus dantiannya dan menjadikannya orang yang boros, yang diusir dari Zhengyang. Namun, kadang-kadang ia masih sangat berterima kasih pada Lu Zi, jika bukan karena Lu Zi, ia tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Lu Hou sebenarnya adalah saudara lelaki Lu Zi, yang benar-benar mengejutkanku. Ye Chen tidak bisa menahan cibiran. Menurut legenda, Lu Zi dibunuh, tetapi dia tidak tahu apakah itu benar atau salah. Tentu saja, Lu Zi sudah mati, tetapi dia tidak dibunuh. Sayangnya, orang-orang yang membunuhnya duduk di sini. Malam itu, jika bukan karena menyelamatkan Jining Xuang, Ye Chen tidak akan terburu-buru melakukannya, jika bukan pada saat kritis bahwa ia telah membangkitkan kekuatan jalan ajaib, ia sekarang diperkirakan telah dilahirkan kembali. Tampilan kembali normal, Ye Chen membalik bulungan lagi, dan tempat kelima dalam daftar Da Chu Fengyun, gadis keluarga Dong Yue Sangguan, Sangguan Hanyu. Sangguan Hanyu. Ye Chen mengangkat alisnya dan tidak bisa menyentuh dagunya. Dia tidak akan menjadi saudara perempuan Sangguan Yuer. Keluarga Sangguan masih memiliki tuan seperti itu. Sambil menghela nafas, Ye Chen membalik gulungan itu lagi. Dia melihat tempat ke-6, bukan murid Sanzong Yidian, tetapi raksasa timur, Pangeran Raksahai, tempat ke-7 adalah Yang Kun, tempat ke-8 adalah Namong Sao, dan tempat ke-9 adalah Hou Tianxia. Ye Chen memperhatikan satu persatu, dan yang mengejutkannya, Ling Xiao dari keluarga Ling ternyata menjadi tempat ke-27 dalam daftar Feng Yun. Wah, kamu sangat menggantung. Ye Chen menghela nafas, aku tidak tahu, itu membuatku takut. Tidak heran dia melakukannya, karena dia tidak melihat nama Bi Yu sampai tanggal 55. Dia tahu kekuatan Bi Yu. Ling Xiao 28 tempat lebih tinggi daripada dia, yang membuktikan bahwa Ling Xiao seberapa kuat. Matanya canggung, mereka benar-benar canggung. Ye Chen tertegun lagi, dan terus menonton. Setelah Bi Yu, ada Putri Misterius dan Cheng yang diikuti oleh Huayun dari Sekte Zhengyang dan Zhou Ao dari Sekte Qingyun. Setelah tempat ke-8, ia melihat Putra Yin dan Yang, para pendeta bulan dan bulan yang suci, dan santo keluarga roh darah anak. Di tempat ke-91, Ye Chen melihat nama Ni Feng, diikuti oleh Zheng Yangzong Han Jun dan King Yunzong Li Xinghun. 4 orang dari 92 ke 95 adalah kenalan lama, Qin Woyan, gadis malam ke-7, Chen Rongyun, penguasa kota pedang Sao Cheng, Wei Wenzuo, penguasa keluarga Xuantian, dan Li Ruo, penguasa keluarga Beihai. 4 dari kalian. Ye Chen menghela nafas lagi, dan dia terkejut melihat nama mereka berempat di daftar. Anda tahu, mereka berempat, serta Putri Misterius Kota dan, Putra Yin dan Yang, bijak roh darah, dan bijak bintang bulan semua alkemis. Apa yang disebut industri bedah memiliki spesialisasi. Fokus utama alkemis adalah alkimia, dan dia pada dasarnya tidak pandai bertarung. Ye Chen tidak berharap bahwa mereka, yang juga ahli alkimia, ada dalam daftar. Dunia ini benar-benar luar biasa. Dia menghela nafas lagi, dan Ye Chen melirik 5 orang yang tersisa, hampir tidak pernah mendengarnya. Namun, mengetahui bahwa setelah membaca, dia tidak pernah melihat nama Liu Yi. Tampaknya semua orang di dunia berpikir bahwa saudara Liu Yi masih orang yang boros dan telah kehilangan kualifikasi untuk daftar itu. Kalau tidak, dengan kekuatan dan bakatnya, dia pasti akan dikirim sebelum Huayun dan Zhou Wao. Sambil memegang gulungan itu, Ye Chen bergumam. Berbicara, dia tahu bahwa daftar besar Chu Fengyun ini tidak lengkap, karena di tanah harimau berjongkok, naga tersembunyi, pasti ada murid tersembunyi. Tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa tuannya ada di rakyat. Dengan kekuatan bertarungmu, itu pasti berada di antara 100 teratas dalam daftar Feng Yun. Hao Tian Xiyue memandang Ye Chen dengan tertawa kecil, tapi aku tidak tahu yang mana dari daftar Feng Yun adalah temanmu. Bisakah kau memuaskan rasa penasaranku? Hati, oh. Setelah mendengar ini, Ye Chen Rao memandang Hao Tian Xiyue dengan penuh minat. Kalau begitu, tebak, mana dari 100 teratas? Ini tidak mudah ditebak. Pria tua dengan pakaian ungu menatap Ye Chen dengan sangat dalam dan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tebakan bagus, tebakan bagus.
Hao Tian Xiyue di samping penuh percaya diri, sekarang, singkirkan saja. Top 100 dalam daftar Cucu Yun, 9 orang adalah alkemis, dan Xuan Nu dari Dancheng, Qin Woyan, gadis festival bintang, Chen Rongyun, penguasa kota pedang di Tempa, Li Yang, penguasa keluarga Beihai, Wei Wenzuo, penguasa keluarga Xuantian, pangeran keluarga Yin Yang, gadis istana Xingyue, pangeran keluarga roh darah, dan yang satu itu saya tidak tahu di mana pasukannya, dan saya tidak pernah muncul. Qin Yu. Ya, bahkan sebelum Hao Tian Xiyue mengatakan nama Ye Chen, pria tua dengan pakaian ungu itu tidak bisa tidak menepuk pahanya. Datang dan datang, biar ku tebak. Pria tua di Ziyi mengajukan diri dan menarik lengan bajunya. 9 alkemis dan 6 pria, Wei Wenzuo, Lili, dan Awan Linep langsung dikesampingkan. Kau tidak bisa menjadi yang ini. Anak-anak kecil, Yin Yang Zi juga mengesampingkan. Keluarga Yin Yang mengejar kita. Anda tidak bisa menjadi anak Yin Yang, dan Anda tidak akan menjadi anak suci keluarga roh darah, karena dia memiliki rambut ungu. Setelah mengatakan itu, pria tua dengan pakaian ungu tersenyum pada Ye Chen, 6 orang mengecualikan 5 orang, maka Anda harus menjadi Qin Yu yang peringkat ke-99, saya tidak tahu siapa kekuatannya, dan tidak pernah muncul. Nima, benar-benar kesalahan. Setelah mendengarkan kata-kata pria tua itu dengan pakaian ungu, Ye Chen menggosok alisnya dengan keras, meremehkan IQ keduanya. Melihat Ye Chen melakukan ini, Hao Tian Xiyue tidak bisa menahan tawa, sepertinya kita benar. Lupakan, Ye Chen terbatuk, masih menggosok alisnya, diam-diam mengatakan bahwa dia harus melakukan sesuatu atas nama orang lain kali ini, tapi tidak apa-apa, itu lebih merupakan identitas dan lebih banyak perlindungan. Namun, memikirkan Qin Yu, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi membuka gulungan Dacu Feng Yun Bang lagi, dan melihat nama Qin Yu di tempat 99. Semua orang diberi peringkat, milik, dan dibudidayakan sebagai ranah. Jelas bahwa hanya halaman ini yang kosong kecuali untuk sebuah nama. Tidak heran Du Hao Tian Xiyue mengatakan mereka tidak pernah muncul. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menyentuh dagunya. Informasi identitas kosong. Namun, Ye Chen sedang memikirkan hal lain sekarang. Karena Qin Yu adalah ahli alkimia, apakah dia pergi ke konferensi Dou dan hari itu, dan jika dia melakukannya, apakah mereka melihatnya? Segalanya tidak diketahui, tetapi Ye Chen masih memutuskan untuk mendandani selama beberapa hari dengan nama ini. Pokoknya, dia memiliki mantra menipu di tubuhnya untuk menyembunyikan kesempatan, dan topeng hantu untuk menutupi wajahnya. Tidak ada yang tahu siapa dia. Itu, Qin Yu Daoyou, mengapa ada kata permusuhan di dahimu? Di sini, Hao Tian Xiyue mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Terganggu oleh kontemplasi, Ye Chen tidak bisa menahan tawa dan menarik alasan yang bukan alasan, ini untuk bersenang-senang. Namun, kata-kata ini, bagaimana dia bisa menipu Hao Tian Xiyue? Betapa pintar dia, bagaimana dia bisa menebak bahwa dia begitu kejam pada dirinya sendiri sehingga dia mengukir kata permusuhan di dahinya. Tidak ada yang bisa disalahkan. Pemuda di sampingnya pasti memiliki kebencian yang mendalam dan mengukir kata permusuhan. Hanya untuk mengingatkan diriku setiap saat. Namun, Hao Tian Xiyue tidak menggali lebih dalam, karena Ye Chen mengenakan topeng, dia sudah menjelaskan semuanya, ini bukan untuk membuat orang lain mengenalnya. Ini dia, pria tua ungu telah berdiri dari pedang terbang, menunjuk ke suatu arah, dan tertawa, Qin Yu, kamu adalah keluarga Hao Tian. Tak perlu dikatakan pria tua dengan pakaian ungu, Ye Chen sudah melihatnya. Itu adalah gunung spiritual, semua tetap di awan, gunung-gunung subur, kecemerlangannya cerah, dan rawa begitu jauh, Ye Chen tampaknya bisa melihat derek peri menari di awan. Tidak bisa membantu, Ye Chen entah bagaimana melahirkan sedikit ketegangan. Dia adalah putra Hao Tian Xuanzhen, dan darah keluarga Hao Tian mengalir di tubuhnya, jika ibunya dan Hao Tuan Xuanzhen datang ke sini pada waktu itu, ini harus menjadi tempat paling jelas dalam ingatannya. Tapi nasib baik, ibunya tidak mengikuti Hao Tian Xuanzhen, dan ingatannya tidak ada di sini sama sekali, dan beberapa hanya masa kecil yang hancur dan kenangan yang mengerikan. Chapter 388. Di antara kata-kata itu, pedang terbang besar sudah terbang ke Lingshan. Meskipun Ye Chen sangat enggan untuk melihat, dia tidak bisa membantu melihat sekeliling. Lingshan sangat besar. Orang-orang dari keluarga Hao Tian semuanya manusia di kaki gunung. Mereka mengolah sawah, setengah jalan di gunung adalah murid biasa, dan ada banyak loteng, di antaranya adalah toko-toko dan jalan-jalan. Inti sebenarnya dari keluarga Hao Tian adalah puncak Lingshan, yang merupakan rumah besar yang tidak biasa. Yuir, begitu Fei Jian jatuh, seseorang di mansion itu menyambutnya. Melihat mereka baik-baik saja, dia menghela napas lega, Tuhan memberkatimu dan membiarkanmu kembali dengan selamat. Perjalanan ini sangat berbahaya, berkat bantuan teman-teman Qin Yu Tao. Hao Tian Xiyue tersenyum dan menatap Ye Chen. Qin Yu. Setelah mendengar nama itu, semua orang memandang Ye Chen. Si junior Qin Yu, aku sudah melihat para pendahulumu. Ye Chen tersenyum dan melangkah maju dan memberi hormat.
Meskipun dia tahu bahwa banyak dari ini adalah paman dan tetua, dia tidak memiliki identitas yang jelas. Tidak banyak sopan santun, seorang lelaki tua yang gemuk menyeringai. Tapi di sini, lelaki tua itu menarik Hao Tianxiue ke samping. Yuir, apakah dia Qin Yu dalam daftar? Itu dia, Qin Yu yang legendaris, yang tidak pernah muncul, ternyata menjadi seperti ini. Orang-orang tua mengarahkan pandangan mereka pada tubuh Ye Chen lagi. Ketika mereka melihat musuh diukir di dahi kanan Ye Chen, mereka tidak bisa menahan kerutan. Alis, yah, masuk. Pria tua gemuk itu sudah menarik Ye Chen ke dalamnya, tahu bahwa Hao Tianxiue diselamatkan oleh Ye Chen, dia bahkan lebih antusias dan membuat Ye Chen sangat tidak terbiasa. Dia adalah Qin Yu. Setelah memasuki mansion, orang-orang yang datang dan pergi, apakah murid atau penatua, mau tidak mau menatap Ye Chen. Mata mereka tidak seberapa kuat Qin Yu dalam pertempuran dan seberapa tinggi dia peringkat, tetapi dia terlalu misterius. Tidak ada yang tahu asal-usulnya, dan pada dasarnya tidak ada yang tahu seperti apa tampangnya. Yuir, kamu tidak bisa sesat itu di lain waktu. Di sini, orang-orang tua memandang Hao Tianxiue dengan wajah tegas. Bahkan jika kita pergi, kita akan pergi, jadi jangan mengambil risiko lagi. Itu dia, jika kamu belum bertemu teman Qin Yu kali ini, kamu baik-baik saja. Aku tahu, aku tahu. Hao Tianxiue tersenyum, dan kemudian menyeret Ye Chen langsung ke satu arah. Aku membawanya untuk melihat ayahnya terlebih dahulu, dan aku harus berbicara dengan ayahnya tentang sesuatu. Sepanjang jalan, Ye Chen ingin tahu melihat sekeliling. Jika takdir tidak bermain trik, dia seharusnya menghabiskan 10 tahun pertama hidupnya di sini. Segera, keduanya datang ke kedalaman keluarga Hao Tian. Itu adalah taman kecil. Taman itu dipenuhi dengan pohon buah-buahan spiritual, dan Ye Chen baru saja masuk. Apa yang mereka lihat adalah gambar gantung. Potret di cabang. Melihat potret-potret ini, Ye Chen gemetar, karena orang di setiap lukisan adalah dia, dan setiap pukulan tampaknya sangat penuh perhatian, membuat penampilan dan ekspresinya menjadi hidup. Setelah kakakku meninggal, ayahnya akan melukis potretnya setiap hari. Melihat kekaguman Ye Chen, Hao Tianxiue tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, sambil melihat potret Men Yuan, dia mengikuti Hao Tianxiue ke kedalaman. Segera dia melihat sesosok yang duduk saat ini di bawah pohon buah-buahan dengan membelakangi mereka, itu adalah Hao Tianxuanzhen. Sosok belakang tampak agak pelit. Warna rambut panjangnya hitam dan putih berbintik-bintik, seperti orang tua. Ketika mendekat, Ye Chen menemukan bahwa Hao Tianxuanzhen memegang sepotong kayu dan ukiran kayu, satu pukulan pada satu waktu, gerakannya sangat lambat, ukiran itu sangat hati-hati, dan setiap garis sangat jelas. Ye Chen tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa ukiran kayu Hao Tianxuanzhen saat ini juga penampilannya. Faktanya persis sama, ukiran kayu yang Hao Tianxuanzhen hampir selesai adalah seperti apa penampilannya. Apakah ini untuk menghibur rasa bersalahmu? Entah bagaimana, memandang Hao Tianxuanzhen, ketika Ye Chen menyentuh hatinya, dia melahirkan semacam kesedihan, yang rumit dan sebal. Ayah, Hao Tianxiue telah melangkah maju, karena Hao Tianxuanzhen begitu terukir sehingga dia tampaknya tidak pernah memperhatikan Ye Chen dan kedatangannya. Mendengar panggilan itu, Hao Tianxuanzhen mendongak, Yuir, kapan kamu datang? Baru saja tiba, ini ayahmu. Kamu terlalu asyik, mungkin sudah tua. Hao Tianxuanzhen meletakkan pisau pahat, hanya untuk menemukan Ye Chen di belakangnya. Ini adalah, Hao Tianxuanzhen menatap Ye Chen dari atas ke bawah, tetapi ketika dia melihat mata Ye Chen, dia tidak bisa membantu tetapi mengembangkan perasaan yang tidak biasa dikenalnya. Junior Qin Yu, bertemu dengan senior dari Hao Tian, Ye Chen membungkuk. Qin Yu, Hao Tianxuanzhen sedikit mengernyit, Qin Yu ada dalam daftar. Dia adalah dia. Hao Tianxiue berbisik sambil tersenyum dan memegang lengan Hao Tianxuanzhen. Yuer sudah mati 9 kali ini. Dia mungkin tidak akan bisa kembali tanpa bantuan teman-teman Qin Yu Tao. Apakah kamu pergi ke gunung untuk menemukan ramuanku lagi? Hao Tianxuanzhen mengerutkan kening dan memandang Hao Tianxiue. Bagaimana jika itu berhasil? Hao Tianxiue meludahkan lidahnya. Aku tidak bisa begitu sombong lagi lain kali. Hao Tianxuanzhen berkata dengan suara yang dalam, lalu menatap Ye Chen lagi, mengambil napas dalam-dalam. Teman kecil, kebaikan ini, keluarga Hao Tian saya tidak akan lupa, dia jika ada tempat di mana saya dapat menemukan keluarga Hao Tian saya, izinkan saya berbicara. Ada sesuatu yang terjadi. Tanpa menunggu Ye Chen berbicara, Hao Tianxiue menyela, dia datang untuk meminjam susunan teleportasi. Ini mudah ditangani, Hao Tianxuanzhen tersenyum dan memandang Ye Chen. Tapi teman seperti itu sangat baik, tolong biarkan aku keluarga Hao Tian melakukan persahabatan dengan pemilik rumah. Senior sopan, aku, lebih tenang. Tanpa menunggu Ye Chen selesai berbicara, ada suara yang datang dari luar taman. Sebelum suara itu jatuh, ketiga wanita itu masuk. Tak perlu dikatakan, Huaying dan Hao Tianxiu dan Hao Tianxixue.
Ketiganya tampak gugup, dan bergegas ketika mereka mendengar bahwa Hao Tianxiyue kembali, seolah-olah dia tahu betapa berbahayanya Hao Tianxiyue turun gunung kali ini. Kamu ingin membuatku takut. Huayan melangkah maju dan menatap Hao Tianxiyue. Apakah ini baik-baik saja, kakak? Kamu tidak mungkin omong kosong lain kali. Hao Tianxiu dan Hao Tianxixue berkata satu demi satu. Ini adalah Qin Yu dalam daftar Feng Yun. Hao Tianxiyue buru-buru mengalihkan topik pembicaraan. Susi tahu bahwa Huayu akan bertanya, dan menambahkan kata-kata daftar Feng Yun secara langsung, kita bisa aman. Kembalilah, terima kasih atas bantuannya. Qin Yu, temanku, terima kasih banyak. Jika ini berguna di masa depan, kita akan bersenang-senang. Ah, ibu, Hao Tianxiyue menyela kata-kata Huai secara langsung, kau bilang, ayahku baru saja mengatakannya, haruskah kita makan dulu? Aku tidak bisa menyelinap ke gunung lain kali. Aku tahu. Chapter 389. Pada malam hari, aula keluarga Hao Tian penuh dengan anggur, dan posisi terdalam di selatan yang menghadap ke utara adalah Hao Tian Xuanzhen, di sampingnya Hua. Adapun yang lain, mereka pada dasarnya duduk di atas meja panjang di kedua sisi bawah. Ada lebih dari selusin orang yang berpartisipasi dalam jamuan makan. Mereka dirancang khusus untuk berterima kasih kepada Ye Chen. Keluarga Hao Tian masih sangat antusias. Ayo, Qin Xiaoyou, aku akan menunggumu. Pendahulu benar-benar mengerikan. Yah, apakah kamu selalu memakai topeng? Baru setelah segelas anggur, Hao Tianxiu menatap penasaran pada Ye Chen. Biasakan itu. Ye Chen tersenyum sedikit. Lalu mengapa ada kata kebencian di dahimu? Hao Tianxixue bertanya dengan rasa ingin tahu. Suir, Hao Tianxiyue memandang ke samping Hao Tianxiyue, dan matanya sepertinya membaca kalimat berikut, jangan tanya rahasia siapapun, ini adalah tabu di antara para beku. Hao Tianxixue tampaknya mengerti pandangan seperti itu, mau tidak mau meludahkan lidahnya. Meskipun Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, semua orang yang hadir juga, kata kebencian hanya mewakili Ye Chen sebagai orang dengan cerita, tetapi juga kisah yang sangat tragis. Dengarkan kakakku, kamu sangat bagus. Hao Tianxiu menatap Ye Chen dengan kedipan mata. Upaya kucing berkaki tiga. Ye Chen tersenyum sedikit. Itu bukan pekerjaan kucing berkaki tiga, kakakku berkata, kamu. Xuanzhen. Kata-kata Hao Tianxiu belum selesai, tetapi terganggu oleh suara Huayan di sisi lain. Semua orang tampak tergesa-gesa, hanya untuk menemukan Hao Tian Xuanzhen yang baru saja menjatuhkan gelas anggur, seteguk darah meluap, dan setelah menyeka, akan ada darah yang meluap, wajahnya memucat, dan dia sakit, yang terpenting adalah napasnya. Terkadang merosot, terkadang kejam. Tiba-tiba, wajah orang-orang di kuil menjadi sedikit jelek, dan mata mereka khawatir. Pokoknya, Hao Tian Xuanzhen tersenyum dan menjaga nafasnya tetap hidup, tetapi wajahnya masih pucat. Cedera jalan. Ye Chen di sini dengan samar membuka mata Xianlun. Tampaknya dia bisa melihat jiwa Hao Tian Xuanzhen melalui penampilannya. Jauh di dalam jiwa, itu adalah celah yang kadang-kadang melebar dan kadang-kadang berkontraksi. Tidak stabil. Apakah tidak ada yang bisa dia lakukan tentang penanaman alam sok langit? Ye Chen bergumam, dan sekali lagi melihat kengerian dari cedera jalan. Dalam jangka panjang, kultivasinya harus jatuh ke alam kosong. Pemilik rumah, mereka ada di sini. Ketika semua orang khawatir, seorang murid masuk. Ayo, kata Hao Tianxuan dengan tergesa-gesa, Susi sedikit emosional, dan sudut mulutnya dipenuhi darah. Segera, seorang lelaki tua berjubah ungu berjalan masuk dan berjalan dengan tongkat. Lelaki tua itu tertegun, matanya sedikit merah, dan selalu ada 1 atau 2 kilau cahaya, yang terasa sangat buruk. Surga semu. Mata Ye Chen sedikit menyipit. Changtian Daoyou, jangan datang ke sini. Kuil, termasuk Hao Tian Xuanzhen, sudah mulai berjabat tangan. Itu baik untuk dikatakan, Chang Tianzeng tersenyum tipis, dan kemudian duduk dengan sadar di sebuah meja, seolah-olah dia tahu bahwa meja itu untuknya. Dia tidak datang sendirian, dan dia juga membawa seorang pria muda berbaju putih dengan kipas lipat yang bergoyang-goyang. Sosok itu ramping, dengan kulit lembut, dan dia tampak tampan, tetapi dia memiliki sepasang mata dan feng dan bibir paman, yang semuanya kejam. Warna, yang paling tak tertahankan bagi Ye Chen adalah selalu ada senyum lucu di sudut mulutnya. Setelah paman duduk, pandangannya tertuju pada 3 Hao Tianxiyue, dan semua yang tidak tertutup di matanya adalah cahaya cabul. Melihat ini, Hao Tianxiyue tidak bisa membantu tetapi menjadi dingin, mata mereka penuh dengan jijik. Siapa dia? Ye Chen memandang Hao Tianxiyue ke samping. Li Xiaoming. Li Xiaoming. Ketika dia mendengar nama itu, Ye Chen mengangkat alisnya, menyentuh dagunya, dan mengerang sejenak. Lalu dia memandang Hao Tianxiyue, yang ke-69 dalam daftar Feng Yun. Itu dia. Hao Tianxiyue menarik napas dalam-dalam, seolah dia sangat jijik dengan Li Xiaoming, terutama ketika dia melihat cahaya cabul di mata Li Xiaoming, wajahnya menjadi lebih dingin.
Jika bukan karena keluarga Hao Tianku untuk menanyakan sesuatu padanya, aku tidak akan repot-repot minum dengannya di jamuan makan. Hao Tian Xiyue menarik napas dalam-dalam lagi. Bahkan jika dia adalah yang ke-69 dalam daftar Feng Yun, tetapi ini hanya seorang junior, apakah Anda memiliki sesuatu untuk diminta dari keluarga Hao Tian? Ye Chen menyesap anggur dan memandang Hao Tian Xiyue lagi. Qin Daoyou tidak tahu, Hao Tian Xiyue berkata, kami ingin memintanya bergabung dengan Liga Hao Yuan atas nama saya. Apa itu Liga Yuan-Yuan? Aliansi Yuan-Yuan adalah acara 3 tahunan Chang Yuan Gempa Bumi Utara. Hao Tian Xiyue menjelaskan, peristiwa ini terkait dengan pembagian kekuatan utama Chang Yuan Gempa Bumi Utara, yang merupakan keluarga Hao Tian saya dan Yuan kepemilikan keluarga dan keluarga-keluarga Yin Yang di Gempa Bumi Utara Chang Yuan ditentukan oleh Liga Yuan-Yuan. Setelah mengatakan itu, Hao Tian Xiyue berhenti sejenak, dan melanjutkan, Liga Yuan-Yuan ini adalah duel antara 3 generasi murid muda. Semakin banyak kemenangan, semakin banyak wilayah kekuasaan yang mereka tempati. Kalian benar-benar aneh, desis Ye Chen, aneh untuk membagi wilayah dengan kekuatan generasi muda. Ini adalah kontrak yang dibuat oleh ketiga leluhur, jelas Hao Tian Xiyue. Untuk membagi situs secara damai, ini tidak akan menyebabkan perang skala besar. Selama milenium terakhir, ketiga keluarga kami memiliki kontrak ini dilaksanakan. Apa maksudmu? Ye Chen menyentuh dagunya, memang pilihan yang bagus untuk meminta para murid untuk membantu. Ini juga tidak mungkin. Hao Tian Xiyue mengangguk, tetapi menghela nafas tanpa daya, hanya saja saya menyalahkan saya untuk generasi muda keluarga Hao Tian. Ini terlalu tak tertahankan. Selama bertahun-tahun, keluarga Hao Tian kami semua setelah kekalahan yang mengerikan, kami hanya menyumbang 20% dari gempa utara di Chang Yuan, dan keluarga Yin Yang dan keluarga Yuan masing-masing menyumbang 40%. Kita harus tahu bahwa ada banyak tambang di Chang Yuan di gempa bumi utara. Semakin banyak tambang, untuk pengembangan keluarga selanjutnya, kita hanya bisa kopral Lixian. Kalau begitu kenapa kamu tidak meminta yang lebih kuat? Ye Chen memandang Hao Tian Xiyue dengan ragu, dan berkata bahwa dia tidak lupa melirik Li Xiaoming itu. Menang. Jika dua lainnya juga mengundang para murid, itu tidak akan sibuk. Masalahnya adalah semua murid dalam daftar Feng Yun semuanya adalah singa. Hao Tian Xiyue menggelengkan kepalanya tanpa daya. Harga mereka, tolong, terlalu besar. Keluarga Hao Tian saya secara bertahap menurun selama bertahun-tahun. Tidak tahan dia melempar, tapi aku masih merasa digantung. Ye Chen berteriak, alangkah baiknya jika saudara Chen ada di sini. Hao Tian Xiyue mengerutkan bibirnya. Ye Chen terkekeh, tetapi tidak menjawab. Hao Tian Daoyou, mengingat semakin sulitnya aliansi ini, kita akan memiliki kondisi tambahan. Ketika keduanya berbicara, kata-kata orang yang panjang dan tidak berdosa terdengar di sisi lain. Chang Tian adalah teman, tetapi itu tidak masalah. Hao Tian Xuanzhen tersenyum. Itu untuk membayar 3 juta roh kita dan menikahi 3 anak perempuanmu dengan muridku. Chapter 390. Chang Tian, apakah kamu merampok saat kamu terbakar? Senyum di wajah Hao Tian Xuanzhen perlahan menghilang, wajahnya tiba-tiba suram, dan ada cahaya dingin di matanya. Tidak hanya dia, tetapi juga wajah banyak tetua keluarga Hao Tian di istana menjadi dingin pada saat yang sama. Perampokan di api, telanjang. Perampokan di api. Pada saat ini, bahkan mulut Ye Chen memancarkan cahaya dingin. Meskipun ia masih memiliki penolakan besar terhadap keluarga Hao Tian, meskipun ia tidak memiliki hubungan dengan Hao Tian Xiyue, ia adalah keluarga Hao Tian, bagaimanapun, mereka adalah 3 saudara perempuannya, dan sekarang melihat orang luar melakukan perampokan dengan berani. Orang dengan darah keluarga Hao Tian di tulangnya secara alami tidak tahan. Untuk sementara, suasana di kuil menjadi tertekan. Hao Tian Xuanzhen, kamu harus mengerti bahwa jika kamu kalah lagi kali ini, akan sulit untuk memiliki kesempatan untuk berbalik. Untuk sepasang cahaya dingin, Chang Tian benar-benar tersenyum pelan. Dibandingkan dengan masa depan keluarga Hao Tian, 3 hanya seorang putri, kamu. Tak perlu dikatakan, keluarga Hao Tian saya tidak akan setuju. Hao Tian Xuanzhen memotong kata-katanya sambil menghela nafas sebelum dia selesai berbicara. Ye Chen sangat senang pada saat ini. Jika dia mengorbankan kedua putrinya untuk masa depan keluarga, dia akan kecewa dengan Hao Tian Xuanzhen. Untungnya, kinerja Hao Tian Xuanzhen membuktikan bahwa ia adalah ayah yang baik, setidaknya ayah yang baik dalam hal ini, yang membuat Ye Chen tidak bisa membantu tetapi memiliki kesan yang baik padanya. Saya pikir Anda harus memikirkannya sebelum menjawabnya. Chang Tiandao tertawa dengan drama, pertempuran Nanchu, keluarga Hao Tian Anda menderita kerugian besar, dan Anda telah mengalami cedera moral. Kegagalan, keluarga Hao Tian Anda pada dasarnya tidak memiliki masa depan, dan itu tidak akan lama sebelum mereka dianeksasi oleh keluarga Yuan dan Yin Yang. Dibandingkan dengan ini, dapatkah ketiga putri ini enggan? Ngomong-ngomong, Chang Tian Zhenren tidak lupa melirik Hao Tian Xiyue, selain itu, muridku Xiuming juga naga di antara orang-orang, bukankah itu layak untuk putrimu? Ayo menikahinya, kamu punya lebih sedikit mimpi. Hao Tian Xiyu dengan dingin, orang seperti apa magangmu?
Kamu lebih tahu daripada siapapun sebagai tuan. Wanita tak berdosa yang secara tragis mati di tangannya, tidak 1000, ada 800. Mendengar itu, wajah Li Xiaoming tiba-tiba suram. Saudari Siyu, jangan nyalakan lidahmu ketika kamu berbicara. Siapa adikmu? Hao Tian Siyu mendengus lagi. Kamu. Jadi, Hao Tian Daoyou, apa keputusanmu? Chang Tian benar-benar melirik sisi ini dan tersenyum pada Hao Tian Xuanzhen sambil tersenyum. Kamu harus tahu bahwa tanpa budidaya murid-muridku, kamu pasti akan kalah. Tak usah dikatakan, aku tidak akan setuju, Hao Tian Xuanzhen mendengus dingin. Karena itu, maka tidak ada yang perlu dibicarakan. Xiu Ming, mari kita pergi ke keluarga Yin dan Yang untuk merawat guru untuk Anda dan melayani mereka secara gratis. Tunggu keluarga Hao Tian Anda gagal. Kamu, Hao Tian Xuanzhen tidak muncul dalam napas, dan darah menyembur keluar, wajahnya langsung memucat. Melihat Hao Tian Xuanzhen muntah darah, dan senyum seorang manusia yang berumur panjang benar-benar tidak bermoral. Dia berkata bahwa dia akan berbalik dan pergi dengan Li Xiuming. Tentu saja, pada saat ini, suara panjang terdengar di aula, mari kita menjadi orang yang nyata. Biarkan murid-muridmu menungguku di medan perang aliansi Yuan-Yuan, dan aku akan mengobrol dengan dia. Begitu komentar ini keluar, itu bukan hanya Chang Tian, Li Xiaoming, tetapi bahkan mata Hao Tian Xuanzhen berkumpul pada Ye Chen, terutama Hao Tian Xuanzhen, mereka tidak pernah memikirkan Ye Chen. Tiba-tiba Will berbicara, kata-kata Ye Chen barusan, si bodoh bisa mendengar apa artinya, dia akan bergabung dengan Liga Yuan-Yuan. Dan itu atas nama keluarga Hao Tian. Di sini, Chang Tianzhengren menatap Ye Chen, menyeringai dan tertawa, nak, siapa kamu? Namaku Qin Yu, dan 99 dalam daftar adalah aku. Ye Chen tersenyum. Kamu adalah Qin Yu. Mata pria asli Chang Tian membeku sedikit. Seperti yang kau cium, kata Ye Chen sambil menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Qin Yu, yang tidak pernah muncul, ternyata menjadi kebajikanmu. Di satu sisi, Li Xiuming tersenyum nakal, dagunya terangkat tinggi, dan matanya provokatif dan mencibir. Lelucon, dengarkan apa yang kamu maksudkan, kamu sangat tertekan. Ye Chen minum anggur kecil sendirian, tanpa melihat Li Xiuming. Hancurkan kamu dengan satu tangan dan kaki, Li Xiuming tersenyum menghina. Berhati-hatilah agar kulit sapi diledakkan dan ledakkan dirimu sampai ke langit. Kata Ye Chen sambil mencabut telinganya. Setelah berbicara, dia tidak lupa mengeluarkan kotoran telinga yang telah dia potong. Tampaknya kamu mencoba menguji kekuatanku. Li Xiuming mengungkapkan giginya yang putih dan berkata bahwa dia akan langsung menemui Ye Chen, tetapi tertangkap oleh orang asli Chang Tian di tempat. Ini adalah Hao Tian, keluarga, berani memulai di sini, kecuali Anda berpikir Anda telah hidup terlalu lama. Hao Tian Xuanzhen, bukankah ini orang yang diundang keluarga Hao Tianmu untuk tidur sebentar? Chang Tian benar-benar melirik Ye Chen, dan menatap Hao Tian Xuanzhen dengan tampilan yang lucu. Benar-benar lucu. Apakah keluarga Hao Tian sekarang turun ke titik seperti itu? Apakah Anda ingin murid tempat ke-99? Apakah Anda bercanda? Hao Tian Xuanzhen menarik napas dalam-dalam dan mencibir, bagaimana kalau saya memintanya, apakah Anda punya pendapat? Mendengar itu, wajah Chang Tian tiba-tiba menjadi suram, dan mendengus dingin, oke, bagus. Perpisahan, suara Hao Tian Xuanzhen keras dan gemuruh. Tunggu saja kegagalannya. Chang Tian benar-benar mendengus, lalu berbalik dan pergi. Chang Tian Daoyou tunggu sebentar. Tak lama, di luar aula datang selusin pria tua berambut putih, semuanya tampak tua-tua dari keluarga Hao Tian. Chang Tian Daoyou tunggu sebentar. Hao Tian Jingshan, dipimpin oleh Chang Tian, memiliki kecepatan tercepat. Dia datang ke Chang Tian dalam 3 atau 2 langkah dan tertawa, ini hal yang baik untuk didiskusikan, hal yang baik untuk didiskusikan. Juga bicarakan kentut, pemilik rumahmu telah memesan pesanan tamu. Chang Tian benar-benar bersenandung. Berbicara, Chang Tianzhengren tidak lupa melirik Ye Chen, dan berkata dengan nada yang aneh, ngomong-ngomong, Anda semua adalah orang baik, dan Anda tidak membutuhkan kami. Setelah itu, Chang Tianren akan mengangkat kakinya dan pergi. Teman-teman Chang Tian, ada sesuatu untuk dikatakan. Hao Tian Jingshan buru-buru menangkap Chang Tian. Ini adalah kesalahpahaman. Bagaimana kita bisa mengundang 99 orang untuk pergi atas nama keluarga Hao Tian? Adapun kondisi Chang Tian yang sebenarnya, keluarga Hao Tian saya setuju. Aku tidak setuju. Hao Tian Xuanzhen meledak dengan keras. Hao Tian Xuanzhen, kamu adalah kepala keluarga. Hao Tian Jingshan berkata dengan dingin, tidak bisakah kamu melahirkan beberapa anak perempuan untuk masa depan keluarga Hao Tian? Kapan keluarga Hao Tian saya jatuh untuk mengkhianati putriku untuk masa depan? Hao Tian Xuanzhen menghela nafas dengan dingin, mau mengatakan itu adalah putriku, dan aku tidak akan setuju dengan salah satu anggota keluarga Hao Tian. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu putuskan. Hao Tian Jingshan melirik Hao Tian Xuanzhen, aku dan anggota gereja presbiterian lainnya, lebih dari 60% orang setuju, dan kamu tidak bisa menahannya.
Pemilik keluarga Hao Tian adalah Hao Tian Xuanzhen saya. Hao Tian Xuanzhen begitu dingin dan ambisius sehingga mengguncang seluruh aula. Keputusan saya adalah keputusan gereja Presbyterian. Kamu, perpisahan. Hao Tian Xuanzhen memberikan minuman dingin dan langsung memotong kata-kata Hao Tian Jingshan. Oke, bagus, ini luar biasa. Chang Tian tersenyum padanya, melirik Hao Tian Xuanzhen, dan melirik Ye Chen, Xiu Ming, ayo pergi. Teman Chang Tian, masalah ini mudah dibahas, kita tidak perlu didiskusikan, aku telah memutuskan untuk pergi ke keluarga Yin dan Yang, kamu sedang menunggu kegagalan. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.